Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 465, Xiaoqiar mengenal dia. Saat ini, mempertahankan status quo adalah langkah yang paling cerdas, terutama dengan membiarkan Lu Qianqian menjadi penanggung jawab baru Lu Holdings. Selama dia menimbulkan cukup banyak masalah, dia akhirnya akan dikeluarkan dari dewan direksi, bukankah itu lebih mudah daripada membiarkan Zongteng ikut campur? Jadi, apakah kamu akan bersikeras memegang hak asuh atas warisan Qianqian? Mama Lu jelas-jelas sedang mengeluarkan ancaman saat itu, dan harus dikatakan bahwa dia telah menangkap titik lemah Paman Lu yang termuda. Pada akhirnya, dia meremehkannya, meyakini bahwa dia hanyalah sebuah hiasan, sebuah vas bunga. Dia tidak menyangka dia akan begitu kejam dalam tindakannya. Saya menyerahkan hak asuh saya. Jika memang begitu, maka aku dan putriku akan membagi semua aset mendiang suamiku di antara kami. Apakah ada di antara kalian yang ingin menyampaikan hal lain? Semua paman dari keluarga Lu menggelengkan kepala. Setidaknya itulah yang dapat mereka lakukan untuk menjaga agar Lu Holdings tetap berada dalam kendali keluarga mereka sendiri dan jauh dari orang luar. Sayang sekali, Paman Lu yang termuda tidak membawa apapun, meski ia telah menampilkan penampilan yang luar biasa. Kalau begitu, adik bungsu, tolong tanda tangani perjanjian ini bahwa kamu melepaskan semua hak asuh. Paman Lu yang termuda hanya bisa melakukan apa yang diperintahkan, tetapi seringai dingin di wajahnya tidak pernah hilang, dan dia bahkan mengancam Mama Lu. Aku akan membuatmu menderita. Namun, Mama Lu tetap tidak peduli, dan menoleh ke saudara-saudaranya saat perjanjian itu ada di tangannya. Jangan terburu-buru pergi, aku masih punya hal lain untuk dikatakan, meskipun putriku dan aku sekarang sendirian dan tidak punya siapapun untuk diandalkan, sedangkan seluruh keluarga kami sendiri tidak sabar untuk melahap kami, maka aku memutuskan untuk mengalihkan sahamku ke Zongteng juga. Meskipun begitu, Zongteng juga telah berjanji kepada saya bahwa mereka hanya akan menahan saham-saham tersebut, dan tidak akan mencampuri manajemen perusahaan. Namun, hal itu mungkin tidak akan terjadi jika salah satu dari kalian mencoba merebut posisi Qianqian. Mata saudaranya melotot mendengarnya. Bukankah itu sama saja dengan menjual perusahaan, kakak tertua? Membiarkan perusahaan jatuh ke tangan Zongteng akan lebih baik daripada membiarkannya jatuh ke tangan orang-orang sepertimu, bukan? Anda. Namun, apakah saudara-saudara itu punya sesuatu untuk melawannya? Sama sekali tidak ada. Mama Lu melakukan itu untuk mengamankan tempat Lu Qianqian di Lu Holdings sekaligus keselamatan mereka. Dia akan melakukannya bahkan jika saudara-saudaranya membencinya sampai ke akar-akarnya. Syarat untuk mempertahankan Lu Holdings adalah untuk melindungi Qianqian. Itulah yang paling dikhawatirkan Papa Lu semasa hidupnya. Aku akan melihat bagaimana Lu Qianqian akan menghancurkan perusahaan itu. Itu bukan urusanmu. Berusahalah, saudara-saudara. Oleh karena itu, paman dari keluarga Lu semua kembali dengan perasaan kecewa meskipun mereka sangat gembira ketika mereka datang ke Lu Manor. Hal itu terutama terjadi pada Paman Lu termuda, yang menghabiskan banyak uang untuk menyuap pengacara Papa Lu agar membuat surat wasiat palsu, tetapi akhirnya digagalkan oleh Mama Lu sebagai balasan. Melihat pamannya pergi dengan wajah memerah, Lu Qianqian segera memeluk ibunya. Ini pertama kalinya aku melihat betapa gagah beraninya ibu. Ibu-ibu itu kuat. Untuk membantu kalian, saya masih harus banyak belajar. Tetapi putra mahkota tidak akan membantu kita dengan cuma-cuma, bukan? Lu Qianqian menebak saat itu, bahkan jika dia adalah sahabat Qi, putra mahkota sama sekali tidak memiliki hubungan dengannya. Dan sekarang setelah dia membantu mereka begitu banyak, bagaimana mungkin tidak ada yang perlu dikorbankan? Bagaimanapun, putra mahkota lebih cerdik daripada siapapun. Tentu saja. Saham-saham itu akan diberikan kepada Zongteng di bawah harga pasar saat ini, tetapi ini adalah perdagangan yang saling menguntungkan karena mereka melindungi kita. Pengacara Papa Lu tidak dapat menahan perasaan bersalah dan takut saat itu. Dan ketika dia melihat bahwa seluruh anggota keluarga Lu telah pergi, dia segera berlutut di hadapan Mama Lu. Nyonya Lu, saya tidak mengkhianati Anda dengan sengaja, saya hanya sedang dirasuki oleh hawa nafsu. Saya harap Anda tidak akan menuntut saya masih punya keluarga yang harus diberi makan. Lalu, pernahkah kau berpikir tentang bagaimana nasibku dan Qianqian jika rencanamu dan adik bungsu berhasil? Mengapa aku harus memaafkanmu? Aku bersujud padamu. Demi pengabdianku selama bertahun-tahun pada Tuan Lu, tolong ampuni aku. Aku mohon padamu. Kalau begitu, enyahlah dari hadapanku. Aku tidak akan bersikap baik lagi saat bertemu denganmu nanti. Mama Lu menunjukkan belas kasihan demi mendiang suaminya. Lagi pula, bajingan itu tidak akan selamat dari pengadilan sekarang. Karena itu, mereka tidak perlu menginjak-injak tikus dan mengotori kaki mereka sendiri. Cepatlah, ceritakan pada Muan tentang apa yang terjadi agar dia bisa berhenti khawatir. Namun, Qianqian, meskipun aku berhasil memperjuangkanmu hari ini, kamu hanya bisa mengandalkan dirimu sendiri pada rapat Dewan 2 hari kemudian. Percayalah, Bu. Lu Qianqian berkata kepada Mama Lu dengan penuh harap.
Aku akan membuat paman-paman itu melihatku dengan cara yang berbeda. Mama Lu mengangguk. Kalau begitu, kita tunggu saja aksimu. Meski masalah surat wasiat telah terselesaikan, keselamatan Lu Qianqian dan ibunya belum terjamin. Dan meskipun Mama Lu merasa tidak enak hati untuk bergantung pada Zongteng, Seng Xiao telah mengirim beberapa orang kepada mereka atas kemauannya sendiri. Hadiah dari Lin Muan. Mama Lu tercengang, dan bertanya-tanya bagaimana Muan bisa melakukan itu. Lu Qianqian berbaring di tempat tidurnya setelah kembali ke kamarnya, dan menceritakan semua drama yang terjadi pada sore itu kepada Lin Muan. Meskipun ada sedikit ketegangan, masalah itu sendiri akhirnya terselesaikan. Begitu Lin Muan melihat pesannya setelah kelas, dia segera meneleponnya. Aku libur setengah hari di akhir pekan. Ayo kita ajak putra mahkota dan Mukiki makan malam sebagai ucapan terima kasih. Apa kamu senang dengan rencana pacarmu? Itu juga yang ada dalam pikiranku. Tapi aku masih merasa itu tidak nyata bahkan sekarang, Muan. Baik itu momen bersamamu di siang hari, atau pembacaan surat wasiat di sore hari, aku merasa keduanya benar-benar tidak dapat dipercaya. Jangan biarkan imajinasimu menjadi liar sekarang. Kiki dan yang lainnya masih belum tahu kalau kita bersama. Kita harus memberitahunya saat waktunya tiba. Meski begitu, adakah hal yang tidak diketahui Seng Xiao? Gadis konyol ini. Jika dia tidak tahu, mengapa dia mengirim orang-orangnya untuk mencari perlindungan? Kemudian, setelah mereka menutup telepon, teman sekamar Lin Muan mengatakan kepadanya, kabarnya, murid pindahan itu kembali ke sekolah lamanya. Kamu tidak akan diganggu sekarang, Bro Lin. Tidak ada yang tahu apakah dia menemukan hati nuraninya atau karena hal lain. Yah, yang penting dia sudah pergi. Lin Muan tidak berkata apa-apa, dan hanya berseru dalam hati betapa efisiensi Seng Xiao tak tertandingi. Sementara itu, Seng Xiao sendiri telah memperoleh lebih banyak informasi tentang Nona Hu, mempelajari gaya hidup, kebiasaan, dan hobinya. Meski begitu, gadis dengan IQ seorang gadis berusia 11 tahun yang menyukai manga, kerajinan tangan, dan rangkaian bunga itu tampaknya tidak memiliki masalah di permukaan. Tapi sebenarnya, sekalipun Huran berhasil menipu banyak orang, dia tidak akan pernah bisa membohongi Seng Xiao. Namun, segala sesuatunya hanya dapat diuji untuk mengungkap kebenaran, dan baru pada saat itulah kecurigaan utamanya dapat dibuktikan. Bahkan saat dia memikirkan hal itu, Xiao Qier memasuki ruang kerjanya, memegang erat bagan pembedahan anatomi, mengerutkan kening saat dia mendapati dia sedang mempelajari data Huran. Apakah ada masalah dengan Nona Hu? Xiao Qier benar-benar mengenalnya.